عدد حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر عن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نستفتح الجلسة على من آباؤنا وأسلافنا ورجالنا وشيخنا الصالحون وخصوصا على من الحبيب الإمام القطب قال الحبيب أبو بكر محمد المالك وعلى من وهو أهل المعلى وأهل البقي وأهل البشير أدخل الله نيتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذه الساعات المباركة وعند هذا المجلس المبارك ونهدي لهم الفاتحة على نية حصول الفتوح والمنح والرسوخ وصلاح القلب والجسد والروح وتوبة النسوح وما علمه الله من كل نية صالحة جامعة لكل خيرات الدنيا وسعادة الآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله
ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin wa imanin wa yaqin min yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Majelis Ta'lim, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pengajian malam hari ini masih melanjutkan kajian Tafsiril Jalalain ayat 204 sampai 206 surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang modus daripada orang-orang munafik, karakter orang-orang munafik. Dan malam hari ini kita sampai di bagian akhir, yaitu keangkuhan orang-orang munafik ketika diingatkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathul 'izzatu fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Wong munafik niku idza qila lahu ittaqillaha, nalika dingendikani ittaqillah, wedya sira ing Allah, artine lerenono kemunafikanmu, wedya nang Allah, hilangkan penyakit nifakmu. Niku jawabane wong munafik atau responnya orang munafik, akhadhathul 'izzatu bil itsmi. Mereka tercegah dari bertakwa kepada Allah, ngelereni sifat nifaki karena ada izzah. Izzah niku sing dimaksud teng ayat niki sombong. At-takabbur, rasa gumedhe, rasa mulya. Ay lazimahu takabburu al hasilu bil itsmi alladzi fi qalbi. Dibarengi kelawan penyakit dosa sing ana ning atine. Jadi wong munafik niku pancen sombong, gengsi, cara sak mangkin ngoten gengsi. Nek dielingno niku gengsi. Jadi kapan ana wong dielingno, wedya nang Allah, takwa nang Allah, dadi wong bagus, dadi wong saleh, lerenenono aja nglakoni maksiat. Kok gengsi terus gak gelem ngelereni, berarti niku tanda-tanda ada benih-benih kemunafikan dalam dirinya.
Karena kalau orang yang tidak munafik niku tatkala dielingno mesti bakal nerima. Dielingno niku mesti bakal nerima kelawan ati sing bagus. Fahasbuhu jahannam. Mongko Allah Ta'ala dawuh cukup panggonane wong munafik iku ana ning neraka jahannam wala bi'sal mihad. Lan jahannam niku elek-eleke panggonan ai labisal mustaqarru hiya. Dados izzah niku makna asline kan kemuliaan, keagungan. Lah keagungan niku izzah niku mutlak milike Gusti Allah, milike Rasul Allah. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Izzah, kemuliaan, keagungan, keluhuran mutlak miliknya Allah, miliknya Rasulnya, dan miliknya orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nggih, kula panjenengan niki termasuk wong iman niku sing mestine duwe izzah. Bukan milik mereka orang-orang munafik. Mulane zaman dadi wong iman kudu rumangsa mulya. Rumangsa mulya dalam makna mensyukuri nikmat iman niku. Aja wong mukmin susah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah merasa hina, jangan pernah merasa sedih, sumpek, karena kula panjenengan niki diarani wong sing luhur kali Allah selama kita beriman kepada Allah. Apapun profesi kita, apapun status sosial kita, selama jadi wong iman, di situ kita mendapatkan keluhuran dan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Karena orang-orang munafik berani mengambil izzah ini dari Allah Ta'ala. Takabur sombong niku lak selimuti Allah, ridai Allah. Selimuti Allah kok dijukuk karo awaki terus dinggo. Yang berhak sombong itu kan Allah. Allah niku diantara sifatnya al-mutakabbir, zat yang sombong. Lho nek Allah pancen pantes sombong, pangeran. Lah iki kaulane Allah duduk pangeran kok malah sombong. Berarti mengambil ridai Allah, selimuti Gusti Allah. Maka orang seperti ini balasan yang paling layak adalah neraka jahanam. Imam Ghazali menika meriwayatkan hadis niki dipun riwayataken al-Kharaiti fi masawiil akhlaq. Ing dalam kitab Masawiil Akhlaq. Hadis menika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadu khaliqatillahi ilallahi yaumal qiyamah al-kadzdzabuna wal mustakbirun. Paling dibencini makhluke Allah, mungguhi Allah dina kiamat al-kadzdzabun, wong-wong sing
doyan goroh, seneng ngapusi, suka berdusta, wal mustakbirun lan wong-wong sing gumedhe, sing sombong. Orang-orang yang angkuh, yang sombong. Walladzina yukthiruna al-baghdha'a li ikhwanihim fi sudurihim. Wong-wong sing ngakeh-ngakehi al-baghdha, rasa benci kepada saudara sesama Islamnya, menyimpan kebencian kepada orang Islam lain di dalam hatinya. Wa idza fa idza laquhum tamallaqu lahum. Nek umpamane ketemu wong Islam liya, wong iman liya, koyok-koyok awake niku boloan, koyok-koyok kancane, duduno nggih bagusi tamalluk, istilahnya mujamalah, pura-pura. Api ini niku pura-pura, digawe-gawe mboten alami, mboten asli. Asline di atine nyimpen rasa benci nang dulur Islami. Walladzina idza du'u ila Allahi wa rasulihi kanu bita'ah wa idza du'u ila syaitani wa amrihi kanu sira'a. Nek diundang nang Allah Ta'ala lan nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana undangan salat jamaah, undangan pengajian, majelis taklim, pokok sing bagus-bagus niku selalu lambat, respon niku lambat, males, sengko. Jadi nang barang-barang bagus niku slow respon. Slow respon. Tapi nek sing ngundang niku setan, diundang nang kelakuan maksiat, nang mungkarat, waduh gati nemen nang setan. Jadi nang maksiat niku quick respon. Responnya cepat. Nek dijak setan niku cepet. Mendem urusan zina, urusan riba, urusan sak pinunggalane lah bangsane niku. Niku cepet gati nang setan. Tapi nek krungu azan mboten berangkat. Mulane kan wong kafir, wong munafik niku di antara ciri-ciri nih sing disebut teng Quran niku kan wa idza qamu ilallahi qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Nek salat kusala, males, wabot, kate salat niku wabot, koyok abote wong nyangga langit. Arep nang masjid niku sikil niku Masya Allah luar biasa abote. Mau langkah itu berat. Padahal masjidnya cedek, parek, tapi berat mau ke masjid. Mau baca Quran niku matane niku abot. Durung maca wis mbrebes mili dhisik. Mbrebes miline duduk boleh menghayati mboten. Tapi wis rumangsa abot. Tapi nek mentelengi TV sewengi kuat. Zikir abot, tapi nek rasan-rasan ndak krasa ambek mangan keripik niku. Sak jam wis entek
sak RT bisa. Niki ciri-cirine wong munafik. Dadi sampean tengeri, hati-hati, koreksi diri kita. Kalau ketika kita dalam urusan kebaikan mulai males, slow respon, sementara dalam urusan kemungkaran, kemaksiatan kita justru gati, gampang, cepet responnya, quick respon, itu tanda-tanda jangan-jangan sudah ada sifat nifak di dalam hati kita. Wong munafik niku kalaupun beribadah yuraunan nas, hanya muraah, riya, mek pamer tok. Jadi lamun salat jamaah maca Quran iki krana ana wong di ngarepe. Jadi menampakkan kekhusyuan yang lebih di hadapan manusia. Berbeda antara alaniyahnya dengan sarirohnya. Ketika banyak orang dengan ketika sendiri berbeda. Lebih khusyuk ketika banyak orang. Yura'unan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Zikirin nang Allah mung titik sithik ilinge nang Gusti Allah. Niku 3 ciri orang munafik yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian niki natih wonten riwayat bahwa salah satu sahabati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika mati sedo. Tapi kemudian sahabat Hudzaifah menika mboten kersa nyolati. Sayyidina Umar ibn al-Khattab berkata kepada Hudzaifah, ayamutu rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala tusalli alaihi. Apakah ketika ada salah satu dari sahabat Rasulullah SAW yang wafat kemudian kamu tidak mau mensolati? Kok kaya apa omongane wong? Oh iki ana sahabat mati kok awakmu gak gelem nyolati. Maka jawab sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, ya Amirul Mukminin innahu minhum. Wahai Amirul Mukminin, sing mati niku wong munafik. Awake ndudono iman, azharul iman, tapi sak temene nyimpen kekufuran. Bagaimana saya mau mensolati orang semacam itu? Jadi Hudzaifah ibn al-Yaman ketika itu tahu persis siapa yang meninggal. Weruh nang kemunafikane wong niku. Aniki sampai Sayyidina Umar bin Khattab menika dawuh, fa nasyadtukallah ana minhum amla. Sayyidina Umar dawuh, lek ngoten, lek ngono aku sumpah nang Allah, kira-kira munggo awakmu aku iki termasuk wong munafik apa dudu? Masya Allah, kok ono Amirul Mukminin, presiden, pemimpin sebuah negara meminta koreksi kepada orang lain, apakah dirinya termasuk orang munafik atau tidak? Lek sakniki lak umume pejabat lak ngelem awake dhewe, Pak. Malah bagus-bagusno awake dhewe. Lek niki kan mboten Sayyidina Umar. Takon, aku iki kira-kira termasuk munggo awakmu wong munafik apa dudu? Faqala Allahumma la. Nggih mboten. Tapi wala u'minu minha wala u'minu minha ahadan ba'daka. Tapi kula mboten jamin setelah sampean niki, setelah generasi setelah panjenengan,
saya tidak menjamin mereka tidak menjadi orang-orang yang munafik. Tidak ada garansi. Niku zaman niku, Pak. Tapi sing jelas zaman sing digaransi kali Kanjeng Nabi, wonten garansine. Garansi khusus teko Kanjeng Nabi itu 300 tahun. Ini yang disebut dengan zaman salaf. Jadi nek ono kata-kata salaf asline niku adalah mereka yang hidup sampai 300 tahun setelah Rasulullah SAW. Berdasarkan hadits khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Jadi zamane Kanjeng Nabi SAW kali sahabat ini urutan pertama, zaman yang paling super, paling top. Itu generasi-generasi terbaik yang dicetak oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat. Santri-santri ini Kanjeng Nabi. Kemudian yang kedua adalah zamani tabi'in. Tabi'in niki generasi penerus para sahabat, santri-santrinya sahabat. Kemudian tabi'it tabi'in, santrinya para tabi'in, 300 tahun. Yang setelah itu disebut zamannya khalaf. Niki mulai pun tidak ada garansi, tidak ada jaminan. Padahal waktu itu ya masih banyak orang-orang besar, banyak tokoh-tokoh besar, banyak ulama-ulama besar, tetapi tetap tidak ada jaminan. Nah, niku disebut zamani khalaf. Si untung khalaf niku maknane penerus yang baik dari salaf. Niku khalaf. Ada khalaf, ada khalaf. Nek khalaf lami disukun maknane berubah. Di bahasa Arab niku khalaf di fathah kali disukun mawon lami pun beda maknane. Nek khalfun itu penerus yang tidak baik. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Generasi penerus sing boten bagus, sing duweni sifat menyia-nyiakan salat, kemudian mengikuti syahwatnya, kesenangan nafsunya, niku jenenge khalaf. Lah, kira-kira kula sampean termasuk khalaf napa khalaf? Akean khalaf nggih timbang khalaf. Lah, kemudian diumumkan, maka disebut secara napa niku istilah kita. Pokok yang sebelum kita itu kita sebut salaf kita. Mbah-mbah kula panjenengan, leluhur kula panjenengan niku secara istilah kita sebut salaf kita. Tapi sebenarnya makna aslinya adalah mereka yang hidup generasi 300 tahun setelah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lamono kula panjenengan pokoke ngarani sing sakdereng kula panjenengan niku salaf nggih mboten masalah. Nah, tinggal kita ini menjadi khalaf, penerus yang baik bagi leluhur kita, orang-orang yang sebelum kita, atau malah menjadi khalfun. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang perlu kita fahami, apa sih wong munafik niku kok duweni sifat ngoten? Dijak iman ndak gelem, sombong, senengane ngerusak, yuhibbul fasad, wa yuhlikul hartha wa yuhlikal hartha wan nasal. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Niki sing masuk dateng makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam ini juga dinukil Imam Ghazali dalam Ihya-nya, hubbul mali wal jahi
yumbitanin nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqla. Li'annahu yahuju ilal umara wa ila mura'atihim wa mura'atihim. Loro niki penyakit dua ini yang menyebabkan nifak itu menjadi subur dalam hati. Dua ini menyuburkan penyakit kemunafikan koyok udan nyuburno tanduran. Napa niku? Nomor siji hubbul hubbul mal, seneng donya. Seneng donya niku mboten napa-napa, tapi lek senenge kebabas akhirnya dadi kedonyan niki sing bahaya. Dadi kedonyan seneng nang donya. Wong nek seneng donya niki mboten mesti kudu wong sugih. Kadang-kadang ya wong munafik kena penyakit hubbul mal. Bahaya. Sehingga karena hubbul mal, karena kecintaannya yang terlalu berlebihan kepada harta, dia berani menabrak yang haram. Bah masih riba gak peduli, masih nganakno duit gak peduli. Sing penting aku iso oleh dunya, iso sugih. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Itu hubbul mal. Mboten kudu wong sugih, wong melarat nggih iso. Nabi Sulaiman niku sugih tapi mboten hubbul mal. Masih aku ya sugih tapi ya ndak hubbul mal. Ya timbang golek contoh ado-ado lah wis contoh sing cedhek-cedhek mawon nggih. Kadang-kadang wong melarat model koyok sampean tapi hubbul mal. Dadi contone cek enak ngoten lho, Pak. Contone ya sampean dhewe niki. Wis tak dongano muga-muga sing ngaji sugih kabeh. Sugih tapi sing barokah. Sing mboten hubbul mal. Dadi mboten kedonyan. Wong niku nek mboten kedonyan niku enak, Pak. Uripe gak ana beban. Ana dhuwit, gak ana dhuwit, syukur alhamdulillah. Kerjaan lancar, kerjaan macet mboten berubah, tetep alhamdulillah. Ya gak bingung, ya gak susah. Ya gak sumpek. Ibadah ya gak berubah nang Allah, tauhide gak berubah nang Allah. Karena mboten hubbul mal. Lah hubbul mal kali hubbullah, hubbul makhluk kali hubbul khaliq niku mboten iso campur di ati, Pak. Kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada makhluk, makhluk dunia niku lak makhluk. Itu ndak bisa campur menjadi satu, ndak bisa. Kama bainal masyriq wal maghrib. Yang satu barat jagat wetan karo jagat kulon. Masa iso, Pak? Semakin kita ke arah timur, semakin jauh kita dari barat. Semakin kita ke barat, semakin jauh kita dari timur. Jadi tidak bisa bercampur menjadi satu. Mulane nek ati niki diiseni cinta nang Allah, wujud nang Gusti Allah, mahabbatullah, maka harta itu tidak punya tempat di hati kita. Cukup harta itu ada di saku kita, tapi tidak masuk ke dalam hati. Jadi ya wis cukup donya niku ning kesak tok, gak usah mlebu nang ati. Sing di ati niku namung Gusti Allah. Ini yang digambarkan Al-Imamul Haddad, faqiruhu muhurrun wa dzul mali munfiqun raja'a thawabillahi fi salihis subli. Jadi ketika hati tidak terbelenggu rasa gila harta, ketika kita menjadi orang fakir, kita hur, bebas, merdeka.
ndak butuh wong, gak butuh dunyane wong, gak kemilian dunyane wong, gak arep-arep dunyane wong. Hur, merdeka. Ini orang yang merdeka, ndak terjajah, ndak punya beban. Ketika kita ditakdir menjadi kaya, wadzul mali, karena kita tidak kena penyakit hubbud dunya, munfikun, menjadi orang yang lumo seneng sedekah. Sedekah niku gampang, ana wong utang gampang ngutangi. Ana wong butuh gampang nyodakoi. Mboten eman, ngetokno dhuwit niku mboten eman. Kenapa? Karena kita tidak terkena penyakit hubbud dunya. Jadi hubbud dunya ini, hubbul mal ini justru disebut oleh Nabi SAW ra'su kulli khati'ah, pangkal segala dosa, pangkal segala kesalahan itu karena hubbul mal. Orang bisa menghalalkan segala cara, bahkan kalau perlu membunuh orang lain, menerjang semua yang dilarang oleh Allah hanya gara-gara gila harta. Kemudian yang kedua, hubbul jah, cinta kedudukan. Jadi karena awak ini golek kedudukan tok, kepingin dimulyakno wong, kepingin diregani wong, kepingin dipuji-puji orang, ini akhirnya hidupnya terbebani, selalu berpura-pura baik, mengambil hatinya orang. Malah digambarkan tengriki li'annahu yahuju ilal umara wa ila mura'atihim wa mura'atihim. Orang seperti ini butuh kepada penguasa, butuh nang umara, butuh kepada pejabat. Akhirnya ya wis, ya apa carane kudu iso ngapiki nang pejabat niku wau. Kalau perlu dia mura'ah, mura'ah, pamer nang pejabat niku wau, sehingga orang kalau sudah seperti ini dia akan kehilangan ketegasan. Dia akan kehilangan ketegasan. Dia akan menjadi orang yang berkarakter hipokrit. Bahaya nih. Hipokrit niku orang yang punya dua kemaluan. Orang yang punya dua karakter. Niki banyak sekarang di zaman seperti ini orang-orang model ini. Ini tipe-tipe orang penjilat. Penjilat ini bahaya. Sehingga ketika penguasa itu, ketika pejabat itu salah, dia tidak berani negur. Dia tidak bisa tegas. Kenapa? Aku nek tegas nemen-nemen tak seneni, akhirnya aku tidak keduman proyek. Timbang aku tidak keduman proyek, golek amani, aku tak pura-pura gak ndelok ae wis. Nek pejabat itu salah, pejabat itu korup, dia berani menutup mata, pura-pura tidak tahu demi mendapatkan wedi kehilangan proyek, wedi kehilangan jabatan. Lihat ulama-ulama dulu, ketegasannya seperti apa? Mereka tidak punya beban. Imam Malik niku loh, Harun Rasyid niku presiden, kepala negara, kepingin anak ngaji. Imam Malik diundang, ditekakno nang istana. Zaman teko Imam Malik nang istana, tolong ulangan anakku jeneng Amin karo Makmun. Jawab Imam Malik napa? Masyhur nih, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu ditekani, duduk teko. Nek kon kepingin ngajekno awakmu yo awak anakmu kongkon mrene, ojo aku mbok kongkon teko.
Mangkane zaman kadang cek wani ini ngundang awak. Mestine lak ngaji yo rene. Ngaji lak tau gelem. Ngundang lek gak ditekani ngomel. Lah awake wayahe majelis sing diundang gak gelem teko. Ya gak apa-apa ya diundang apa. Ale ndak ana sing ngundang lak ya susah, Pak. Loh, ngundang apik tapi ojo ngatur ulama niku sing mboten oleh nggih. Dadi niki Imam Malik Masya Allah. Bahkan pernah Imam Malik itu ditawari oleh penguasa di zamannya itu. Beliau kan punya karangan kitab Muwatta. Muwatta itu maknanya Muwatta itu hasil kesepakatan. Karena kitabnya disepakati oleh banyak ulama, jadi beliau bawa kitab ini ke ulama-ulama yang ada di beberapa negara untuk dikoreksi dan semuanya sepakat atas perlunya kitab ini sehingga disebut dinamai Muwatta, sing disepakati, sing diittifaki. Itu pernah ditawari oleh penguasa di zamannya Imam Malik, saya tertarik dengan kitab sampean ini. Bagaimana kalau kitab sampean ini tak biayai untuk saya pasarkan, saya populerkan di negara-negara lain supaya semakin banyak orang yang membaca kitabnya sampean. Iki ndak atik proposal lho, Pak. Langsung presiden nawani, gak katik ngajokno proposal. Sama ndak usah bingung, biaya apa kata saya. Napa jawabannya Imam Malik? Jangan. Orang-orang lain itu mungkin punya imam lain yang tidak sama dengan saya. Mungkin mereka punya kitab lain yang tidak sama dengan kitab saya. Jangan sampai mereka kemudian dipaksa mengikuti saya. Niku jawabannya Imam Malik. Lek sakniki lak mboten malah riwa-riwi ngajokno proposal. Bangun madrasah proposal. Bangun pesantren proposal. Kate gawe acara pengajian proposal. Niki lak model kiai proposal, ulama proposal, ustad proposal. Awakmu nek gak mampu gawe madrasah ya ojo bangun. Sing ngongkon bangun sapa? Ojo meksa. Bangun ya sak kuat-kuate gak iso mandeg ngono lho, Pak. Ndak kuat Allahumma mandeg dhisik. Kuat ana dana maneh diterusno. Karena madrasah niki lak madrasah diniyah. Diniyah niku tipis dengan kata-kata danawiyah. Jadi diniyah dan danawiyah. Hati-hati loh ya, tak ilingno sing bangun madrasah. Madrasah niku barokah karo ndai tergantung danai loh. Tergantung danai. Masjid barokah karo ora barokai tergantung danai. Niki hati-hati. Ojo terus didik proposal, gak usah. Ngisin no sampean. Podo ambek zaman niki ngino Islam. Wong bangun tempat-tempat Islam kok malah bingung dana. Nek gak mampu ojo bangun pondok. Lah sing ngongkon awakmu bangun pondok iso apa? Iso ana dana bangunan ndak ana mandek kok dhisik. Gak usah bingung ngalor ngidul nggawa proposal. Melbu metu nang pejabat ulah opo. Kadang-kadang sampai gawe khol iki lho. Kate gawe majelis proposal nang bupati, nang wali kota lak ngisin-ngisini niki, Pak. Lah sing ngongkon gawe khol sapa wong khol ndak wajib. Lah kok ndak mampu ya wis kholono dhewe, kumpulno bojomu, anakmu, tahlilo dhewe lah wis mari ya, Pak.
Wong intine khol niku tahlil sing penting. Lha apa kon maksa-maksa? Wong duduk barang wajib kon peksa. Sampai mbok belani golek-golek propo. Akhirnya kita terbelenggu. Lah, makanya saya sering mengingatkan, ingat bahwa kita tidak akan bisa tegas. Umat Islam tidak akan bisa tegas kalau kita tidak mandiri dalam ekonomi. Kalau sudah ekonomi kita disupli oleh pejabat, ormas kita dibesarkan oleh pejabat, jangan harap kita akan bisa tegas. Tidak bisa. Kita tidak akan bisa tegas. Kenapa ulama-ulama dulu tegas? Kiai-kiai dulu tegas. Fatwanya tidak sumir, tidak abu-abu, karena mereka tidak bergantung kepada umarok. Mereka mandiri dalam ekonomi. Mereka tidak punya beban terhadap kepentingan duniawiyah, al-aghrad ad-dunyawiyah. Niki para rawuh dengan menulio. Kemudian yang terakhir, sebagai penutup, saya menambahkan sedikit faedah yang mungkin di luar topik pengajian kita. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Beberapa waktu lalu kita dirawui Indonesia, bangsa Indonesia dirawui oleh ulama besar dari Hadramaut, Yaman, dari Tarim, yaitu Al-Allamah Ad-Da'iyah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Dalam rihla dakwah itu beliau memberikan satu suntikan semangat dalam urusan ubudiyah, ibadah, semangat dalam akhlak, semangat dalam keilmuan dan seterusnya. Di antara yang perlu kita garis bawahi waktu rihla dakwah, kunjungan dakwah beliau, safari dakwah beliau, itu beliau membawa kitab berjudul Rabbaniyah la Rahbaniyah. Kitab Rabbaniyah la Rahbaniyah ini karangan Asy-Syaikh Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi. Asy-Syaikh Abul Hasan As-Sayyid Ali Al-Hasani An-Nadawi. Ini salah satu pembesar ulama India. Salah satu guru besarnya Al-Allama Al-Muhaddits As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ini yang oleh Al-Habib Umar, Sayyid Muhammad ini diakui juga sebagai gurunya. Jadi Sayyid Abul Hasan ini dalam kitabnya yang berjudul Rabbaniyah la Rahbaniyah halaman 37 sampai 39 niku nyeritakno bahwa dulu di India ada ulama besar bernama Syekh Abdurrahman Khan. Khan niku Khan. Syekh Abdurrahman Khan. Syekh Abdurrahman Khan niki seorang penyair besar, muddahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syair-syairnya itu pujian-pujian kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya Syekh Abdurrahman Khan ini
setiap orang yang duduk dengan beliau mendengarkan dakwahnya itu orang fasik langsung seketika itu jadi orang soleh. Orang kafir itu seketika itu mendapat hidayah dari Allah langsung masuk Islam. Sehingga di masa Syekh Abdurrahman Khan ini tidak sedikit, banyak sekali wong kafir, wong musyrik sing mlebu Islam. Goro-goro ngrungokno dakwai Syekh Abdurrahman Khan. Sampai pernah suatu saat beliau di pinggiran kampung sedang berjalan membawa batu. Tiba-tiba lewat rombongan ibu-ibu di India, wanita-wanita India yang masih kafir, belum iman. Niku Syekh Abdurrahman Khan niki batu yang dipegang oleh beliau itu dilempar. Diuncalno nang arai wong wadon-wadon sing liwat niku, sing kafir-kafir niku. Waktu nguncalno watu niku kelawan ngucap la ilaha illallah. Pas tutuk illallah watu niku diuncalno. Bareng kali illallah. Begitu watu niku lugur, Pak. Wong wedok-wedok sing kafir niku bergetar hatinya. Mereka mendengar watu niku lugur bareng karo swara illallah. Detik niku, Pak. Langsung wong wadon-wadon niku padha ngucapno kalimat syahadat. Kemudian sambil berjalan, di perjalanan sampai rumahnya tidak berhenti mereka, lisannya secara otomatis mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus sampai di rumahnya. Niki luar biasanya Syekh Abdurrahman Khan sampai ketika penjajahan Inggris itu beliau dicekal, tidak boleh dakwah karena pemerintah Inggris khawatir terlalu banyak orang yang masuk Islam gara-gara dakwanya Syekh Abdurrahman Khan. Ini yang mungkin salah satu poin yang belum sempat tersampaikan oleh beliau dalam rihlah dakwahnya, mungkin karena keterbatasan waktu beliau. Kersane jenengan semerap, jangan sampai nanti rawuhnya Al Habib Umar ini dimaknai yang macam-macam, yang aneh-aneh oleh beberapa orang, sekelompok orang yang memang ada napa niku ketidakberesan dalam hatinya. Jadi perlu difahami, itu kitab yang beliau bawa itu seperti itu. Itu tentunya kitab yang dibawa itu menunjukkan gambaran pola pikir orang yang membawa kitab itu. Ini pertama. Kedua, menyikapi hal-hal yang terjadi fitnah di zaman akhir niki sebagai penutup niki perlu saya memberikan warning, memberikan peringatan. Allahumma qad ballaghtu. Saya tidak urusan kalau memang apa yang saya sampaikan ini mau diterima dengan baik, alhamdulillah. Ora diterima ya ora apa-apa. Kula ngilingno, kita kan sudah tidak asing dengan salah satu wali besar turunane Kanjeng Nabi SAW dari jalur Sayyidina Hasan, Sultanul Aulia, Al-Qutbur Rabbani wal Ghawthus Samadani, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niki dalam kitabnya Ghunyatul Talibin
dalam kitabnya Ghunyatul Talibin jilid 1 halaman 223. Itu beliau menulis satu fasal khusus, faslun ma yaqulu idza ra'a bi'atan au kanisatan. Fasal menjelaskan apa yang harus kita ucapkan ketika kita melihat gereja. Bi'ah niku gerejanya orang Nasrani, au kanisatan atau gereja pada umumnya. Apa kata beliau dalam kitabnya Ghunyatul Talibin? Wa yustahabbu ayyakula idza ra'a bi'atan au kanisatan au sami'a sauta syabburin au sami'a sauta naqusin au ra'a jam'an minal musyrikina minal yahud wan nasara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan la na'budu illa iyyahu. Disunnahkan, dianggap bagus, baik bagi orang yang melihat bi'ah, ketok gereja. Sama liwat kok ketok gereja, baik itu gerejanya orang Nasrani atau gereja pada umumnya, au kanisatan niku gereja pada umumnya, atau mendengar suara trompet. Syabbur itu trompet. Mendengar suara trompet, au sami'a sauta naqusin, atau mendengar suara genta. Jadi trompet, syabbur, naqus, genta. Atau melihat kumpulan orang-orang musyrik dari orang Yahudi dan orang Nasara. Sampean liwat mendengar suara trompet, krungu trompet utawa krungu genta, atau sampean delok ketok wong-wong musyrik, orang-orang kafir musyrikin dari kalangan Yahudi atau Nasara, maka kita wajib menjaga akidah kita dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan la na'budu illa iyyahu. Ini diucapkan. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu, ya suwijine Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, ilahan wahidan, Tuhan yang satu yang esa, la na'budu illa iyyah, kami tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Niki penting nggih. Bareng-bareng ya supaya hafal ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan la na'budu illa iyyahu. Ini yang kita ucapkan ketika melihat hal-hal yang tadi saya sebutkan, atau mendengar atau menyaksikan apa yang saya sebutkan tadi. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah ngirim tumpengan ke gereja, tidak pernah. Ya, tidak pernah nyuruh santrinya ngirim tumpengan, malah mengajarkan membaca doa ini. Jadi kalau mau masuk gereja, kalau bersamaan dengan acara ritual agama mereka, itu tidak dibenarkan. Jadi hati-hati. Ini masalah akidah. Dalam akidah itu kita lebih aman berihtiyat, berhati-hati. Beliau juga tidak pernah nyuruh santrinya jaga gereja, tidak pernah. Jadi ini pentingnya saya sampaikan. Doa ini kita baca karena ini diijazahkan langsung oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Semoga kita mendapatkan keberkahannya.
Semoga akidah kita dijaga oleh Allah, iman kita dijaga oleh Allah sampai akhir hayat kita dalam keadaan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barokah surat Al-Fatihah. Yang sakit Syamsul Munir, Haji Nur Hidayat, Farihatul Mukarramah, Muhammad Zahir Akbar, Syamsul Arifin, Hashim, Ibu Nurul Aini, Faizah Latifah, Muhammad Ali. Yang meninggal dunia, Siti Khosia, Muhammad Andi, Ulati, Muhsan, Ibu Ngatemi, Ibu Nasihah, Muhammad Murtadha Sani bin Muhammad Al-Haddar, Malang ini. Hasan bin Muhammad Rajab Al-Habsyi, Solo. Hasan bin Abdurrahman Maula Dawilah, Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Maula Dawilah, Gresik. Ibu Farida Abdul Azim, Siti Khadijah, Pak Tarib Suryani, Haji Birai, Haji Abdul Latif, Ibu Marsiti, Ibu Sakmi, Siti Khadijah. Kemudian yang hamil Mar'atus Sholihah, yang ujian Ahmad, yang punya hajat Muhammad Saifuddin, Muhammad Afif Raharjo, Muhammad Fathul Huda. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة. واستر لنا العورات وآمن الروعات. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد تش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الفاتحة.